Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Walaupun di luar cuacanya ya seperti itu, kabar kita harus tetap luar biasa karena ada Tuhan Yesus yang selalu beri kita sukacita. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siapkan hatimu, bawa pribadimu, bawa pujian persembahan yang terindah buat Tuhan. Saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan. Bagi Engkau lah segala puji, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita ini. Kami boleh berkumpul di tempat-Mu ini Tuhan untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Kami mau berkati setiap orang-orang ataupun hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada pagi ini. Tim musik, singers, pemain musik, AWK dan semua kami Tuhan yang melayani, dan secara khusus Pak Daud Tony yang akan melayani kami lewat firman-Mu. Kami mau memberkati semua kami yang boleh melayani Tuhan. Kami percaya sembunyikan kami di balik salib-Mu, biar apa yang kami lakukan, apa yang kami naikkan, apa yang kami puji, apa yang kami puja, itu menjadi rupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan pujilah Kau Bapa. Kami mau buka ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami juga mau menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Bapak, meskipun keadaan dunia tidak baik-baik saja, tapi kami percaya, kami selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, dan Allah yang jauh lebih besar dari apapun yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami selamanya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna
Amin. Mana sorak-soraknya buat Tuhan yang baiklah tadi serpong. Sekali lagi serukan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Boleh kasih tahu kiri kananmu, bilang Tuhan Yesus baik buat saya, buat kamu juga. Amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah baik. Harapkan kemudahan untuk membawa pujian kami Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, teramat baik, sekarang sampai selama-lamanya. Diharapkan kemegahanmu datang, menyembahmu, membawa hatiku
percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Roh Kudusnya mengalir di tempat ini. Boleh sekali lagi kasih serukan buat Tuhan. Tepuk tanganmu buat Tuhan senang. Sorak-sorakmu buat Tuhan bergembira. Haleluya. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Itu yang kami nikmati setiap hari. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah lagi. Engkau baik, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu di hadiratmu. Tanganmu bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik. Sekali lagi, engkau baik, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami kembalikan hormat kami untuk kemuliaan nama-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita panggilkan adik-adik Alvin Kid. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, anak kami yang bertumbuh
semakin cerdas dalam bergaul. Kami percaya di dalam nama Yesus, anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri di atas tentang firman-Mu. Karena itu Bapak, kami mau memberkati guru-guru yang mengajar, berikan hikmat, pengertian, marifat dari surga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Bapak. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kemuliaan buat Tuhan kita, disupport buat adik-adik Awesome Kids, selamat mengikuti ibadah Awesome Kids. Kita haleluya. Puji Tuhan. Kami dari GBI Glow Gading Serpong mengucapkan Shalom dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, terlebih khusus bagi yang mungkin baru pertama kali bersama dengan GBI Glow Gading Serpong beribadah di tempat ini. Jika Anda boleh lambaikan tangannya agar dapat dilayani oleh, puji Tuhan, ada banyak jiwa baru, muka baru. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari di tengah, di kanan saya juga ada. Jika belum memiliki tempat beribadah yang tetap, dengan sukacita gereja ini adalah gereja keluarga menyambut Bapak Ibu kembali untuk bergabung bersama-sama gereja ini. Selanjutnya, menara doa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus pada pukul 8 malam. Kami mengundang semuanya jemaat Tuhan untuk terlibat dalam menara doa ini, dan doa ini akan berlangsung via Zoom dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Selanjutnya ada doa rantai hamba Tuhan Kamis 28 Agustus pukul 6 sampai pukul 8 ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa bersama-sama. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang saya boleh lihat tangan-tangan yang sudah mengikuti SDK GBI Glow Gading Serpong. Puji Tuhan, ada banyak yang sudah mengikuti. Mari, jika Bapak Ibu, saudara-saudari rindu melakukan perluasan wilayah SDK, membuka komsel di rumah kita, boleh menghubungi para pengerja gereja kita agar bisa dibimbing di mana komsel ini saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan ini sudah banyak sekali SDK. Ibadah komunitas. Hari tanggal 12 September akan dilaksanakan ibadah community cell SDK. Ada SDK yang akan dilaksanakan di gereja kita. Jadi kami undang semua Bapak Ibu yang mau tergerak, mumpung tempatnya gede ya, tempatnya luas, mari kita sama-sama karena akan dimeriahkan dengan door prize. Ada door prize yang menarik buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Jadi jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 12 September jam 6 sore, dan akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Arto Salura. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum menerima baptisan air, mungkin ada yang masih selam, masih perci, boleh jika punya kerinduan untuk dibaptis selam dapat menghubungi pengerja gereja kita, karena gereja kita melayani baptisan buat Bapak Ibu yang rindu memberi diri untuk dibaptis secara gereja kita ya, betul. Puji Tuhan, ibadah raya kita kembali dalam ibadah raya Minggu 31 Agustus di sesi 1 pukul 8 hingga pukul 10 pagi, sesi 2 pukul 11 hingga pukul 13 atau jam 1 siang. Juga ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kids di jam 8.30 sampai jam 9.30 dan jam 11.30 sampai jam 12.30, dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah muda-mudi atau ibadah youth di jam 9.30. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang terus menjadi saksi bahwa pelayanan diakonia gereja kita terus memberkati orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sekali lagi dari gereja kita untuk mereka yang membutuhkan, dan siapa lagi kalau bukan kita semua yang ada di tempat ini. Mari berbagi kasih lewat pelayanan diakonia gereja kita. Dukung terus dalam doa, dalam dana, atau apapun yang tergerak Tuhan taruh di hati kita untuk memberkati pelayanan diakonia kita. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa,
pelayanan khusus dapat menghubungi para pengerja gereja kita atau hamba-hamba Tuhan, atau boleh menelpon di 08119622 Sekian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, buka pendengaranmu, dan jadilah pelaku firman. Mari tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam musim hidup kami. Musim apapun yang ada pada kami pada pagi hari ini Bapa, kami tahu juga Engkau ada di sana. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan kepercayaan kami bahwa kami masih punya Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, karena kami tidak mau Tuhan berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus. Berbicaralah lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di setiap musim hidupku, selalu ku lihat setiamu, melewati
Datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan bahas tentang kuasa Tuhan. Saudara? Kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan keempat. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dan keempat. Saudara yang genap saya ganjil. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di kamu lebih besar daripada dunia. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bahas bagaimana kita meminta perlindungan Tuhan. Amin. Waktu saya belajar tentang kuasa Tuhan, pertama kali saya belajar adalah berdoa adalah untuk doa melindungi, membentengi. Apa saudara? Apa saudara? Melindungi dan apa? Melindungi apa? Membentengi. Nah, waktu itu saya diajar doa bahwa kita semua pasti ada namanya celah dosa. Pak ataupun juga ada celah dosa. Siapa di antara saudara yang 1 minggu tidak berdosa sama sekali? Angkat tangan. Itu munafik, muka nabi, pikiran kotor. Pasti ada celah. Betul? Betul? Baik pikiran, perbuatan, atau hati kita. Betul? Pasti kita ada yang namanya celah. Dan celah itu pasti ada. Nah, di dalam doa perlindungan pembentengan itulah, disitulah saya diajar bahwa kita semua pasti ada celah. Suatu kali ada kasus melayani orang kerasukan. Yang ngusir setannya malah kerasukan sendiri. Abad Tuhan ya. Dan itu pernah terjadi. Pernah dengar ada? Ada juga ngusir setan, setannya ketawa. Loh, kamu kan baru kemarin nipu orang, kok sekarang ngusir layani saya? Kita sama-sama teman setan, gitu lah. Bubar. Betul? Apalagi waktu bakar jimat. Begitu jimat dibakar, kesurupan. Yang bakar ya. Nah, kenapa? Karena kita pasti ada namanya celah. Institusi angkat tangan saudara. Yang tidak angkat tangan munafik. Dalam 1 minggu aja kita pasti ada celah. Betul? Betul? Nah, apalagi mau ke gereja, tiba-tiba mogok, macet, disenggol motor mobilnya, langsung kebun binatang keluar, celahnya banyak. Betul? 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 Ada celah di sini. Nah, karena saya pernah nangani kasus waktu KKR di Kalimantan, ketua panitianya disantet kesurupan di lokasi ya. Dan saya nangani. Kasus-kasus seperti ini banyak sekali ya. Di situ ayah angkat saya ngajari saya, sebelum kau menyerang, engkau harus ada pertahanan. Betul? 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 Karena kita pasti ada celah. Dan celah sedikit pun setan tahu masuk langsung. Saudara,
jarum kecil, kalau kecil itu ditusukkan terus bertahun-tahun, lama-lama besar, betul? 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 Sekali putus jarum itu kan kecil. Di situ saya diajar doa. Ini semua darah Yesus, darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, dan roh. Ngerti tak? Ini semua darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa ada tubuh? Karena setan bisa menyerang lewat lemah tubuh kita. Betul? Waktu ngusir setan sakit perut gimana? Bisa terjadi. Ya? Kita ada kelemahan tubuh. Betul? Jiwa. Jiwa ini adalah hubungan dengan apa? Alam pikiran, alam bawah sadar. Betul? Dan kadang pikiran kita, alam bawah sadar kita susah terkendali. Betul? Betul? Orang stres datang mendadak, tiba-tiba stres, begitu ada masalah. Betul? Mau ketawa susah sekali, terus lagi. Betul? 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 Kedua. Yang ketiga, roh. Roh ini yang berhubungan dengan Tuhan. Kadang dalam hidup kita kalau ada dosa, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Betul? 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 Berarti ada berapa? 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau saudara doa untuk melindungi, membentengi dari segala kuasa gelap, segala kuasa setan, ini semua darah Tuhan Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan roh. Ini tujuan kamu. Karena tubuh kita juga bisa ada celah. Kalau kita ada sakit atau kelemahan tubuh, betul? Jiwa kita juga ada celah. Roh kita juga ada apa? Celah. Betul? Makanya kita doanya apa? Ini semua darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan roh. Langkah pertama itu dulu. Jelas? Jelas? Langkah yang kedua adalah baru apa? Pembentengan. Setelah penyucian adalah pertahanan. Tidak ada tahapnya nih. Ini semua darah Yesus bentengi hidupku. Jelas? Sucikan bentengi apa? Hidupku. Darah Yesus bentengi hidupku. Jelas? Jelas? Darah Yesus bentengi hidupku. Jadi darah Yesus bentengi hidupku. Amin. Amin. Ini semua darah Yesus bentengi hidupku. Makanya setiap waktu awal saya pelayanan, bekal saya itu dasarnya ini dulu. Bahwa kita semua pasti ada celah. Betul? Selama kita menginjak tanah, berarti ada celah. Betul? Kecuali jari udah di atas awan-awan. Betul? Jelas? 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 Nah, yang pertama ini dulu. Sucikan dan Nah, kedua, saudara harus tahu kelemahan setan. Setan itu punya kelemahan. Ngomong sebelumnya, kamu bukan setannya. Nah, setan ada apa? Ada apa? Ada kelemahan. Setan itu ada kelemahan loh saudara.
setan itu ada apa? Apa kelemahan setan? Pada waktu tidak dihiraukan, tidak digubris. Makanya orang yang ngomong sedikit-sedikit setan, hati-hati, lama-lama dia kesetanan. Kelemahan setan, saudara harus tahu, setan itu ingin selalu diperhatikan di dalam hidup saudara. Arti mencuri di sini adalah mencuri hidup saudara, mencuri waktu saudara, mencuri pikiran saudara, mencuri hati saudara, mencuri seluruh hidupmu. Pada datang iblis itu pencuri, jelas? Nah, dalam hidupmu harus tahu bahwa setan punya kelemahan. Apa kelemahannya? Tidak dihiraukan dan tidak diperhatikan. Coba saudara punya anak. Apapun dia minta, saudara turutin. Mintanya macam-macam, betul? Karena dia mencari perhatian terus, betul? Tapi suatu kali dia ngoceh apapun, diemin aja. Nggak dikasih apa-apa. Pokoknya kamu makan 3 kali, titik. Udah, ini titik. Lama-lama apa? Diam sendiri. Betul? 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 Tahu enggak? Yang paling susah dalam hidup kita itu menghadapi istri kalau marah, diam. Yang setuju angkat tangan bapak-bapak. Betul? Paling susah itu menghadapi seorang istri kalau marah itu dia. Kalau dia itu mudah ya. Karena ngalami. Istri saya itu kalau marah dia bukan diam. Ngasih makan, enggak mau bicara. Itu yang ngumet sebenarnya. Diam itu emas, tapi diam juga ngumet. Coba bapak, lebih enak ngadepin istri cerewet atau istri diam kalau marah? Kalau terlalu cerewet ya stroke. Kalau diam terus lama-lama apa? Lenger. Tapi menghadapi istri diam itu yang paling mumet. Kenapa? Pengalaman hidup. Karena saya punya istri itu pendiam. Kalau udah marah, dia marah sekali, dia diam. Diam, gini aja. Ngomong apa, tokek atau tekek, diam. Saya itu di kamar sendiri, diam. Tidur sana sini, diam. Tapi ya anehnya, anduk, sabun, kasih katek, diam. Tahu enggak? Yang paling sengsara itu, karena kita tidak tahu maunya dia apa, betul? Betul? Kalau yang telur, kita tahu maunya dia gitu, tahu? Kalau sudah diam, sudah mumet, sudah. Karena saya punya istri itu orang yang tidak mau ribut, diam. Kalau dia marah, diam. Nah, setan itu paling pusing kalau kita cuekin, tidak dihiraukan, mumet dia, betul? Jelas? 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 Makanya orang yang takut sama setan ketemu setan. Kenapa? Dia selalu memperhatikan setan, betul? Setan di laut, setan di jalan, setan di gunung, diomongin terus. Lama-lama apa? Setan apa? Wah, teman gua ini, betul? Karena apa? Diperhatikan. Kelemahan setan itu justru pada waktu kita tidak dihiraukan. Ini sesuatu yang Anda. Coba. Jelas. Sedikit takut disantet, sedikit takut nanti kena roh, sedikit nanti kena jarum ini macam-macam. Ini
Selesai itu, setan senang sekali. Kelemahan setan pada waktu tidak diperhatikan dan tidak dihiraukan keberadaannya. Coba perhati, pusaka sesakti apapun, jimat sehebat apapun, kalau yang memegang orang yang tidak percaya, coba tidak dihiraukan, kekuatan pusaka itu tidak berfungsi sama sekali. Jimatnya kan tidak ada negatif positif, tidak ada magnetnya. Buktinya ada pusaka-pusaka tanah Jawa yang disembah-sembah, dipuja-puja, disita sama Belanda, dibawa ke museum Belanda, dibanting-banting untuk mainan, betul nggak? Arkeologi, betul nggak? Termasuk Fir'aun juga, muminya dimantrai macam-macam. Lah, lo dipukul aja enggak? Karena apa? Karena tidak diperhatikan keberadaan. Pertama pembentengan, kedua harus tahu kelemahan setan. Setan itu kelemahannya pada waktu tidak dihiraukan dan tidak diperhatikan. Paham di sini? Paham? Pada atau saudara? Tidak diperhatikan dan tidak dihiraukan. Suatu kali, saudara, ini pengalaman hidup, saya bagikan kepada saudara. Suatu kali saya diminta untuk KKR. KKR ada di Surabaya, di Tunjungan Plaza. Itu tahun 1909 berapa gitu, lupa saya. Waktu itu saudara, waktu itu saya masih ingat, lantai bawah untuk nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Di lantai atas, lantai berapa saya lupa, digunakan KKR pelepasan. Karena tulisannya mantan dukun santet, yang di lantai bawah nyasar ke lantai atas. Nah, tetapi ketua panitia sama panitia pada panik semua. Paniknya apa? Waduh, dukun-dukun se-Indonesia ini berbagai tempat, kumpul ini. Waduh, ngomong ini dukun inilah, dukun inilah, dukun ini, dukun ini, dukun ini. Ingat, engkau harus tahu bahwa kelemahan setan pada waktu tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Kalau saya memperhatikan dukun inilah, jimat ini, macam-macam, saya mumet dulu, betul? Kita belum perang udah down dulu, betul? 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 Wah, dukun-dukun nih, separuh dukun sama pasiennya. Nah, setelah itu harusnya saya tuh pembicara hari terakhir, tapi ada pendeta senior ngomong gini. Begitu tahu banyak dukun-dukun di situ, dia ngomong gini, Daud, saya ini kan senior, kamu junior, saya menghargai yang junior kota duluan, gitu lah. Yang junior apa? Kota apa? Duluan. Nah, kenapa dia berkata demikian? Karena dia perhatikan. Apa saudara? Apa? Dan dengar injukan ini. Waktu itu saya doa. Doanya gini. Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, roh. Apa saudara? Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan apa? Roh. Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, setelah itu aku doa lagi, darah Yesus bentengi aku. Apa saudara?
Ya udah. Orang ngomong kanan kiri dukun dari mana, disurati inilah, surati inilah, surati inilah, surati inilah, banyak sekali ya. Ingat, jangan dihiraukan dan jangan diperhatikan. Jelas? Jelas? Waktu itu saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya. Saya jalan di mimbar, tiba-tiba ada suara jelas sekali. Daud katakan, semua dukun-dukun silahkan keluarkan ilmu kalian semua, gitu kan? Ilmu gelap kalian semua. Dalam hati saya, ini suara Tuhan atau bukan? Karena bedanya suara Tuhan dan suara hati itu beda tipis. Jajan habis khotbah selesai, betul? 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 Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus bentengi aku. Saya doa, saya pejam mata, pasrah sama Tuhan aja. Orang ngomong apapun juga, karena saya tahu kelemahan setan, tidak dihir dan tidak diperhatikan. Percaya tubuh, jiwa, roh dan benteng disucikan dengan darah Yesus, terhapuslah segala celah dan benteng. Dan apa yang terjadi? Saya lihat ada tiang awan dan tiang api, jarum-jarum berterbangan, gitu. Saya khotbah aja, tetap saya khotbah. Walaupun itu saya lihat jarum pas terbang ini, dukun-dukun gitu. Ingat, setan itu ingin mencuri perhatian hidup kita, betul? Betul? Wah, bikin bus, wah bikin macam-macam. Waktu itu saya doa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, roh. Apa saudara? Darah Yesus ben 1 jam lebih saya khotbah. Tiba-tiba ada suara lagi gini, yang kirim-kirim kuasa gelap sekarang maju ke depan semua untuk artakol. Waduh, ini suara Tuhan atau bukan? Nah gitu dah, betul? Ya, pokoknya tak sampai aja. Tahu enggak ada? Yang datang itu maju depan 200 lebih. Dukun sama pasien. Yang paling tua dulu tak doain, dukun orde lama, betul? Robak, blok, yang buat tobat banyak itu. Saya lolos. Kenapa? Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, roh. Amin. Darah Yesus mantap, enggak mana? Kalau ngomong celah, kita ini takut juga celah, betul? Khawatir juga celah, betul? Betul? Maka perlu disuruh. Jadi langkah doa peperangan, doa untuk mengusir setan supaya tidak kena serangan balik apa? Penghapusan dulu, dosa. Suatu kali, ini kejadian dari ya. Ini supaya penjelasan. Minyak urapan, apa saudara? Arti minyak urapan, artinya Tuhan memberi kuasa, Tuhan menyatakan kehendak, Tuhan menyatakan rencana, Tuhan memberikan apa? Kuasa dengan tujuan tertentu, khusus, dikhususkan. Suatu kali
tahun 9394 saya dikirim di Kalimantan Barat. Dan waktu itu sering terjadi namanya perang suku yang seringnya Dayak dan Madura. Kecil-kecil waktu itu. Dan itu saya sampai ke daerah Sanggolido, di mana tempat terjadi pernah kerusuhan. Nah, setelah itu jalan kaki. Jadi Tuhan itu baik mengajar saya berperang, itu harus melewati tempat yang medannya berat, jalan di pedalaman, dan waktu itu masih ada yang kanibal, orang makan orang, jalan itu adalah, dan masih ada tinggalnya di pohon-pohon. Saya melewati itu tuh. Nah, sebelum berangkat udah dikasih tahu sama teman-teman, Daud, jadi saya ini yang ditugaskan bukan di kota tapi di pedalaman, tempat paling pelosok. Dan perjalanan itu 1 malam jalan kaki, dan itu tidak boleh pakai benda penerang, pancor tidak boleh, karena bisa binatang buas. Jadi kita merambat sampai malam dah. Itu ini jurang, lereng-lereng tu, hutan belantara, lereng-lereng, bukan jurang panjang dah, lereng-lereng tu. 1 malam. Nah, sebelum berangkat udah ditakut-takutin. Di sana itu orang makan orang. Apalagi Daud kulitmu kuning putih, di sate enak. Nah, kalau model kayak gini nggak mau deh. Kenapa? Tengkleng. Mintanya yang apa? Gemuk. Wah, kan gitu. Dan di sana ada budaya kayau, penggal kepala. Penggal apa daerah? Itu di Kalimantan Barat, pedalaman. Dan di sana juga ada yang namanya, saya masih ingat, bila mangkok merah berjalan, itu perang. Tahun 93, paling berapa puluh tahun, saya menerobos Kalimantan. Jalan kaki 1 malam. 1 malam jalan kaki. Dan apa yang terjadi? Rumahnya itu bukan tembok gini deh, kayu-kayu. Kayu-kayu deh. Waktu itu mau buang air besar itu di sungai, dikasih tahu, Pak, sebelum Bapak mau buang air besar harus bawa tongkat ini, Pak. Dan saya bingung kok ada tongkat kayak Musa bawa tongkat, kan? Bawa tongkat ini, Pak. Bapak mau buang air besar, toh? Ya, harus bawa tongkat ini, Pak. Ya, iya, tak bawa aja. Nggak taunya apa. Kalau kita nongkrong gini, babi-babi udah nunggu. Babi-babi udah apa? Begitu terdapat tongkat keluar langsung buk, disunduk babi dah. Jadi babi itu liar ya. Mereka itu pelihara babi itu liar di rumah-rumah, di sungai-sungai gitu dah. Jadi kita tuh nongkrong gini sambil bawa gitu. Hati-hati kalau naik gini. Masih ingat. Jadi harus bawa apa? Tongkat ini. Baru saya tahu, babi itu. Makanya babi di sana tuh enak. Nongkrong sambil gini. Hati-hati dia apa dah? Nah, apa yang terjadi? Tuh,
di rumah pohon juga. Nanti jalannya pohon. Jadi kayak jalan kecil gitu untuk manjat di pohon. Ada caranya, ada untuk manjat. Saya masih ingat itu. Zaman itu saya dikasih ransel dari militer, warna hijau, masih kayak parasit gitu. Parasut ya, model kayak bukan parasit, parasut, bukan parasit, parasut gitu, kayak parasut itu hijau gitu. Model parasut gitu. Saya masih ingat saya tidur di kayu-kayu gini, nggak ada bantal lah, nggak ada di sana. Makanya saudara pelayanan di situ. Saya bilang gini tau, vlog gitu. Saya bangun masih ingat kata-kata ayah angkat saya. Harus ada namanya dikasih minyak urapan. Artinya tanda milik Tuhan. Apa saudara? Tanda milik Tuhan. Apa saudara? Tanda milik Tuhan. Saya akan doa darah Yesus sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan gagal. Setelah itu saya doa untuk minyak ini. Saya olehkan setiap pintu dan jendela. Diberi apa? Kuasa dan tanda milik Tuhan. Jadi minyak urapan itu adalah tanda milik Tuhan. Jelas? Ngomong sebelahnya, kamu milik siapa? Tuhan atau setan? Nah, tanda milik apa? Tanda apa? Tanda milik apa? Nah, saya itu minyak urapan itu saya oleskan setiap pintu. Setiap pintu dengan tanda salib dan jendela. Dan saya masih ingat tidur di kayu kayak panggung gitu. Bawah itu babi-babi sudah ngupuk gitu kan. Nunggu apa? Stop. Gitu. Ayo masih ingat gitu. Ingat. Saya tuh rindukan seperti itu lagi. Tiba-tiba dikirim mando. Mando. Mando terbang gitu. Miring. Itu tidak bisa masuk rumah itu. Tempat saya tidur. Tahu enggak, saya lihat di rumah tempat saya tidur panggung kayu itu adalah itu kuat apinya semua yang saya olesi minyak itu. Kayak api nyala gitu. Api nyala semua. Kayak nyala gitu lah. Saya masuk. Di situ baru saya sadar minyak urapan itu ada gunanya. Itu awal-awal pelayanan. Ada saudara? Maka saudara rumah waktu mau masuk rumah atau apa kasih minyak urapan dulu. Saya lihat api di jendela dan pintu-pintu. Mando terbang. Saya doa, demi Yesus setan keluar. Saya tidur. Dari Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Dari Yesus ben. Sebelum tidur dua itu dulu. Jadi kalau tidur dua itu dulu. Darah Yesus. Apa darah? Sucikan tubuh jiwa rohku. Sampai darah Yesus apa? Ben. Darah Yesus sucikan tubuh rohku. Darah Yesus ben. Benteng. Waktu saya doa, darah Yesus bentengi. Sudah kan? Tidur. Besok paginya datang anak muda ngomong gini, Mas, gimana ilmu daya? Oh biasa itu main waktu saya SD gitu dah. Memang waktu SD mainnya kayak gitu dah. Kan santet. Tenang aja, bukan santet lagi. Wah, udah tak? Para anak muda. Waktu itu saya cari makan susah. Kan semua pada belum bertobat. Gara-gara pemujaan dan yang paling dihargai ketua adat. Ketua adat itu paling didengar. Dan saudara tahu enggak? Di sana
tidak ada mall, tidak ada toko, dan tidak ada yang namanya itu warung. Jadi kalau mau makan harus berburu dan cari sendiri. Saya kasih hanya nasi aja. Saya masih ingat saya cari namanya tangkuyung, kayak keong-keong itu adalah. Jadi dipotong sedikit, sekelin gitu. Rasa kayak nyedot gitu. Gitu. Tangkuyung. Nah, setelah itu kalau di sini kayak kol nenek apa itu ya? Hah? Gini, di hutan itu adalah nyari ini untuk makan. Harus sebelum makan paginya itu dulu adalah. Makanya pelayanan di gereja Jakarta di Pak Ato tuh enak, siapin minum, mau makan siapin. Kalau di sana enggak, cari sendiri. Mandiri bener-bener. Dan hari itu makan itu sama makan pakis kayak gitu, nyari di pinggir-pinggir sungai itu hutan. Jadi sebelum makan nyari dulu dah. Saya masih ingat waktu itu ada kucing mendekat, duduk ngomong, "Bapak suka kucing itu ya?" "Iya." "Kasih." Kawan saya ngomong, "Kita udah lapar, kucing aja." Dikasih. Jadi saya pernah makan kucing tuh. Udah ada pilihan, lapar. Udah. Apa yang terjadi? Hal pertama itu. Hal kedua, kunci-kunci terbang. Kunci-kunci naga itu terbang. Dus terbang. Saya doa, darah Yesus hancurkan roh-roh gelap. Dari Yesus sucikan tempat ini. Suruh jatuh semua. Hari yang ketiga, hari Minggu kebaktian. Saya masih ingat waktu datang hari pertama, yang khotbah saya, yang mimpin ujian saya, yang dan kantor kolektor saya. Jemaatnya hanya satu, yang nganter. Jadi kolektornya berapa saya tahu. Dari saya untuk dan jemaatnya satu. Cuma ini satu kan. Hari pertama ini cuma ini satu aja. Yang mimpin ujian saya, WL semua. Yang bagian kita teman saya satu orang dari tim ya. Tapi jembatannya saya duduk. Saya masih ingat. Udah tau? Wah, nyanyi gitu. Saya kasih lagu sama Tuhan. Saat Tuhan hadir di tempat ini, menakut langit, melangkah ke bumi, turunkan apimu, lawatlah umatmu. Saat Tuhan hadir di tempat ini, ada suara tengah saya. Menakut langit, melangkah ke bumi. Jadi Tuhan menakut langit, melangkah ke bumi. Saya dikasih suara itu, saya tidak paham apa artinya. Menakut langit dan turun dari itu. Dan itu satu kampung itu adalah rata-rata adalah animisme, penyembahan roh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang kerumunan banyak dah. Tak kira itu mau kebaktian. Gak taunya mau ngejak perang. Bawa mando-mando gitu, panah-panah gitu. Kok kebaktian seperti ini gitu? Penuh langsung kebaktian adalah. Gak taunya apa? Ketua adat datang. Yang ngirim santet hari pertama waktu saya datang. Dia mau minta kita adu ilmu daya dan apa ilmu halilu. Saya masih ingat itu. Kok ketua adat baca mantra gini di depan banyak orang tuh. Saya tatap dia dengan mempesona.
Dalam hati saya, orde lama. Tatap dia, saya doa darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus ben. Itu penting itu ya. Menghapus segala salah. Begitu saya ngomong darah Yesus sudah penting, dia tatap saya, ketua adat, ketua suku. Kan ada dua, ketua adat dan ketua suku, kepala suku. Tatap saya, tatap. Buang mando semua ini darah. Salah ngomong, kepala ulang. Tatap itu pasti. Saya doa aja. Dua-duanya roboh. Langsung roboh. Satu kampung dan apa? Kita ikut pendeta sakti. Apa yang terjadi? Satu kampung itu Kristen semua. Tuhan kita. Satu kampung darah langsung dalam hari Minggu itu penuh kebaktian dan tiap hari baptis. Wah, waktu itu yang baptis dari gereja Sidang Jemaat Allah namanya Pendeta Matius Mau. Itu pertobatan di Kalimantan Barat. Itu waktu saya menerobos Kalimantan. Wah, satu kampung bertobat. Yaitu ada lagu itu. Saat Tuhan hadir di tempat ini, menekuk langit, melangkah ke bumi. Nah, itu benar-benar Tuhan melangkah ke kampung itu ya. Bertobat semua. Tiap hari nyanyi-nyanyian. Dan saya tidak cari keong lagi kan. Tiap pagi, siang, malam, babi hutan, kancil, rusa. Selama saya di situ adalah full kolesterol. Waduh, dari kampung ini langsung terdengar berita di kampung yang sebelahnya lagi lebih jauh lagi. Satu kampung bertobat mengalahkan ketua suku dan ketua apa? Adat. Begitu saya datang ke sana, wah nyambut banyak, tahu tidak? Tiap hari itu baptis puluhan orang, pung gitu. Pendeta sampai gini loh. Baptis semua. Itu namanya waktu menerobos Kalimantan. Itu saudara, saya masih ingat. Dari Samboledo, Bengkayang, saya jalan lagi dari Samboledo itu terobos lagi, Sedane, Sejaru, Sinape. Makanya kalau ada waktu saya mau sana, waktu saya merintis awal pelayanan, bulannya bertobat. Yang bertobat itu hanya satu, per kampung. Dalam bayangin bertobat dalam satu hari itu gimana? Set. 3 kampung, bertobat. Dan lagu itu sampai sekarang tidak pernah saya lupakan. Walaupun notnya udah lupa, tapi kata-kata tidak lupa. Lagunya seperti ini semua. Saat Tuhan hadir di tempat ini, itu saya Mbak. Saat Tuhan hadir di tempat ini, menekuk langit, melangkah ke bumi. Menekuk langit, melangkah ke bumi. Turunkan apimu. Lawatlah umatmu. Nah, coba nanti yang ada hikmat bikin lagu, intinya lagunya itu. Aku hanya ingat awalnya aja. Kan tahun 93, lama banget. Dan saya masih ingat waktu lagu itu didengar di telinga saya, itu per kampung bisa bertobat semua. Belum, betul-betul apa? Tuhan malah. Dan tahu tidak ada 1 bulan saya di situ, kampung bertobat semua, setiap hari nyanyi terus saudara. Dan apa yang terjadi saya masih ingat itu saudara. Sampai saya digoda perempuan. Oh iya, digoda perempuan untuk nikah dengan orang sana.
sekalian Bapak jadi pendeta dan ketua di sini. Saya tidak mau. Oh, digoda sudah. Digoda perempuan telanjang. Benar. Awal-awal saya bertobat digoda perempuan telanjang. Bukan babi loh, perempuan. Waktu itu saya masih ingat waktu doa toh gini. Gini. Tiba-tiba peluk saya gini, plok gitu. Saya kaget. Saya buka mata. Perempuan muda, kira-kira usia 17-18 tahun, telanjang depan saya. Bukan nenek usia 80. 17, 18. Nah, kebetulan sebelum saya bertobat, kita kan dulu terlatih namanya mengendalikan alam pikiran. Jadi kalau udah pengendalian alam pikiran itu sudah itu tidak terasa apa-apa, blank gitu. Bukan hilang ingatan, bukan. Fokusnya beda. Wah, saya digoda itu 3-4 hari. 9 jam dan 4 jam sinar. Akhirnya ketua adat ngomong, kenapa ya? Biasanya kucing kesikat asin makan, kok enggak mau? Enggak taunya banyak terjatuh situ-situ. Dan saya ngomong sama mereka, saya dulu bekas pertapa. Pertapa biasa seperti itu gitu. Nah, dari saudara itu pengalaman saya. Dan saya berharap lagu ini bisa ada yang menyempurnakan. Saat Tuhan menepuk langit melangkah apa saudara? Ke bumi. Nah, jadi saudara doanya ini saya, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, dan roh. Karena ingat kita semua pasti ada celah dosa. Jelas? Ini semua darah Yesus bentengnya aku, benteng hidupku. Kalau itu rumah, bentengi keluargaku. Jelas? Jelas? Nah, dan yang ketiga, jangan hiraukan. Mari kita berdiri satu. Saudara yang ada karunia lagu musik, sempurnakan lagu ini. Saat Tuhan hadir di tempat ini, meneguk langit, melangkah ke bumi, turunkan apimu, selamatkan umatmu, turunkan apimu, berembus Roh Kudus. Kita berembus Roh Kudusnya kan? Berembus Roh Kudus, turunkan apimu, selamatkan umatmu. Saat Tuhan hadir di tempat ini, di tempat ini.
langit melangkah ke bumi, turunkan apimu, berembus Roh Kudus, turunlah apimu, berembus Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari tundukkan kepala, kita syukuri kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami semua dikuatkan, kami semua diberkati, kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengarkan ke dalam hati kami Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Evangelis Daud Tony yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi, urapan Allah terus menjadi bagiannya dimanapun dia melangkahkan kakinya melayani pekerjaan Tuhan. Ada urapan Allah, ada berkat di setiap pelayanannya, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Gelung Gading Serpong. Mari Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan berapapun yang sudah kami tabur, yang akan kami tabur Bapak. Engkau Allah yang membalaskan berkat dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap taburan-taburan kami. Terima kasih Bapak. Ini doa ucapan syukur kami siap memberikan korban persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat memberikan korban persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, kita akan dihiburkan dengan pujian rohani dari tamu kita pagi hari ini, Saudari Bapak Rio Silain. Apa? Bapak. Oh iya, Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Ya, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini saya bisa berkumpul bersama jemaat di sini. Sungguh bersukacita. Pada pagi hari ini sungguh suatu kebahagiaan buat saya tadi bisa bertemu juga, ada satu sesi sendiri dengan Pendeta Daud Tony. Kalau saya boleh cerita sedikit sebelum saya memuji dan melakukan nama Tuhan. Jadi setahun yang lalu tepat pas ketika hari ulang tahun saya gitu, ya luar biasa Tuhan memberikan satu kesempatan kepada saya jatuh sakit gitu ya. Di saat saya sakit itu saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu, karena saya pikir saya sakit biasa aja gitu. Kemudian ketika saya di rumah sakit, karena dokter meminta untuk mematikan semua handphone untuk saya beristirahat full, saya mematikan semua gadget saya gitu. Sampai akhirnya ketika saya setelah beberapa hari di rumah sakit, saya mencoba untuk menyalakan lagi gitu. Tiba-tiba ada beberapa WA yang masuk yang saya nggak kenal gitu, dari nomor-nomor yang saya nggak kenal gitu. Dan setelah saya baca, itu adalah dari beberapa hamba Tuhan, dari beberapa pendeta gitu yang mencoba me-WA saya. Dan itu adalah beberapa pendeta yang tidak ada di Jakarta, mereka berada di luar Jakarta. Singkat kata, mereka bilang kepada saya bahwa penyakit yang saya derita setahun yang lalu itu adalah karena sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, yaitu santet. Saya kaget gitu ya, maksudnya kok saya nggak pernah mengalami hal yang seperti itu gitu. Makanya saya pikir kalau ini terjadi, ini pasti karena ada
sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup saya. Dan akhirnya waktu itu beberapa pendeta itu dari luar kota datang menemui saya dan mereka berdoa. Mereka cuma bilang bahwa saya tahu bahwa Pak Rio nggak kenal saya, bahwa Pak Rio nggak kenal kami. Cuma kalau kami ingin menyediakan waktu untuk datang ke Jakarta, karena kami ingin berdoa, karena Tuhan memberikan satu visi dan penglihatan itu kepada kami, dan kami ingin mendoakan Pak Rio. Gitu. Dan waktu itu saya berdoa bersama mereka, dan juga bahkan saya sampai baptis ulang lagi gitu ya. Dan akhirnya saya disembuhkan, dan saya percaya bahwa apa yang saya alami itu, kalau Tuhan membiarkan itu terjadi dalam hidup saya, karena Tuhan ingin bahwa kuasanya itu dinyatakan. Dan saya percaya bahwa tadi juga saya telah bertemu dengan Pak Dr. lagi menciptakan semua yang terjadi itu, dan beliau juga menyatakan bahwa segala sesuatunya itu sudah tidak ada. Dan saya percaya Tuhan Yesus besar, hanya Allah kita sumber kekuatan kita. Dan saya percaya kalau itu bisa terjadi dan saya lewati, saya juga percaya bahwa itu bisa terjadi pada kita semua, dan Tuhan menyatakan dalam hidup kita semua bahwa Yesus adalah Allah yang besar.
Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Para singer, song leader, nggak usah kecil hati. Memang beliau gurunya, jadi guru vokal, jadi para penyanyi itu dosennya, jadi nggak usah diambil hati. Setiap kita memang diberikan talenta untuk itu, ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa menyaksikan beliau, dan beliau juga tadi disampaikan Pak Daud bahwa tidak ada apa-apa, ya. Jadi pasti memberikan kekuatan bagi Pak Rio ya, untuk kembali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tidaklah ada yang mampu mengganggu kita selama kita terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan mengerti untuk menghadapi segala kuasa gelap. Sucikan kami Tuhan, bentengi kami Tuhan, dan ajar kami untuk mengenal kelemahan lawan-lawan kami, yaitu mereka tidak memperhatikan mereka, tidak takut kepada mereka. Kami hanya tunduk kepada Bapa. Selama kami fokus kepada Bapa, selama kami memandang Tuhan, selama kami memegang tangan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami hari ini. Berikan rema bahwa Engkau adalah Allah yang selalu melindungi kami, menjaga kami, membentengi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Daud Tony Tuhan. Berkati segala pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Dan juga Engkau memberkati orang-orang yang didoakan sembuh, biarlah sembuh pada hari ini Tuhan, dan kembali hidup normal dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, dan lurah sampai ke bawah. Engkau memberkati negara kami, pelaku ekonomi, pelaku kesehatan, dan juga keamanan, ketertiban. Tuhan berkati gereja-gereja yang menyembah Engkau pada hari ini Tuhan, biarlah berjalan dengan damai sejahtera, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau ditinggikan Tuhan, dan biarlah semua menyenangkan hati Tuhan.
Saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Biarlah Allah turut bekerja di dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati kami, kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, penyertaan, penyempurnaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Yesus